Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah liqa'il fi kitabillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru PAI Kota Malang, lebih khusus para pengurus MGMP Kota Malang yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah masih menitipkan nikmat kepada kita semuanya. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang melekat pada diri kita, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat-nikmat yang lain, beribu nikmat yang kita rasakan hari ini tidak akan pernah kita mampu membalasnya kecuali Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Maka marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat ini dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita mampu dan bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang masyhur di telinga kita yang sering dimunajatkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Apa doa tersebut? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dari doa tersebut kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dari doa itu pula kita memohon kepada Allah semoga kita mampu mendapatkan kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pesan singkat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Pesan singkat yang akan menjadi ilmu bermanfaat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Apa pesan tersebut? Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Bahwasanya surga merindukan 4 golongan manusia. Lantas siapa 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yakni talil Quran, yaitu orang-orang yang selalu menyibukkan dirinya untuk mengurusi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Maka Al-Quran tidak hanya menjadi hiasan dinding semata, hiasan di musola saja, namun Al-Quran menjadi rutinitas yang selalu mengisi hari-harinya. Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maka sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Maka dikatakan orang yang ahli Al-Quran tidak hanya mereka yang belajar, mengajar, namun bagi mereka yang memfasilitasi para pencinta Al-Quran, para pembelajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran, maka orang tersebut juga termasuk orang yang ahli Al-Quran. Kemudian yang kedua, salah satu dari 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yakni hafizil lisan, yaitu orang-orang yang mampu menjaga lisannya,
Maka pernah ada sebuah maqalah yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Maka ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka barang siapa yang dia mencintai Allah dan hari akhir, maka ketika berbicara, maka ketika berucaplah yang baik. Berucaplah yang tidak menyakiti hati saudara kita. Maka ada ulama pernah mengilustrasikan, pernah menggambarkan bahwasanya ucapan ini seperti anak panah yang apabila menancap pada sebuah tempat, maka ketika dicabut akan membekas selamanya. Maka kelak akan ada seorang yang abid, seorang yang ahli ibadah, ketika di akhirat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Si abid tersebut meminta kepada Allah, menagih janji kepada Allah. Ya Allah, kata seorang abid tersebut, mana pahala yang kau janjikan ketika saya di dunia? Pahala sholat saya, jamaah saya, pahala zakat, sedekah, umrah saya. Maka sebelum Allah mengabulkan, memberikan ganjaran dari amaliyah yang dilakukan oleh si abid tersebut, ada seorang fulan datang. Ya Allah, memang benar orang ini adalah abid, ahli ibadah, tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa beribadah kepadamu. Namun ya Allah, pernah suatu hari dia pernah membuli saya ya Allah, dia pernah memfitnah saya ya Allah. Maka hari ini, wahai Allah, wahai Zat yang Maha Adil, tunjukkanlah keadilanmu kepada aku. Lalu Allah bertanya kepada si abid tersebut, benarkah seperti itu? Dan seorang abid tersebut terdiam. Maka Allah ketika itu berbicara kepada si abid tadi, maka hari ini seluruh amaliyahmu ketika di dunia, zakat, infak, sedekah, umrah, hajimu, semuanya akan kuberikan kepada si fulan. Maka dari kisah ini, janganlah gara-gara lisan maka kita di akhir kelak menjadi orang yang merugi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan sedekah. Maka orang tersebut termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan itu semuanya, memang sebagai tradisi yang luar biasa di Indonesia kita yang tercinta ini, banyak orang yang memberikan takjil ketika di bulan puasa. Maka takjil tersebut akan menjadi wasilah pahala mengalir kepada kita seperti orang yang berpuasa. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Maka orang siapa yang termasuk ahli sedekah, niscaya ia dipanggil kelak di surga dari pintu sedekah. Maka orang yang berpuasa, orang yang memberikan buka puasa, pahalanya tidak berkurang, utuh. Dan orang yang memberikan takjil tersebut, dia akan mendapatkan nilai dari puasa yang dilakukan oleh orang yang diberikan takjil tersebut. Semoga kita semuanya
mampu berbagi di bulan puasa ini, berbagi dengan yang membutuhkan, dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita berikan. Amin Allahumma. Kemudian yang terakhir, salah satu dari 4 golongan manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu, oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni shaim fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti yang kita laksanakan hari ini. Maka yuk, mumpung masih ada kesempatan, kita pergunakan waktu kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan rahmat ini, bulan yang penuh keberkahan ini, sebagai pijakan kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan beramaliyah yang baik, dengan beramaliyah yang menurut syariat, dengan beramaliyah yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mampu memaksimalkan momentum yang luar biasa ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita layak mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin Allahumma. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.